Ku menunggu dengan semua mimpi, setiap detik ada dirimu yang ingin aku luapkan dengan derasnya air mata. Jatuhkan aku tuh kesekian kalinya ke hatimu hingga nanti harapanmu menyapa. Tak ada angin, tak ada hujan, pedangdut Cita Rahayu atau yang kerap disapa Cita Citata yang dalam kurun waktu setahun lebih tak menampakkan batang hidungnya kini kembali muncul. Sahabat cantik, seperti yang banyak diketahui, wanita cantik berdarah Sunda ini telah mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi pop atau jazz di usianya yang masih terbilang muda, 20 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu dan peluang yang ada, membuat Cita akhirnya banting setir dan fokus menjadi seorang penyanyi dangdut dengan merilis single Sakitnya Tuh di Sini yang langsung sukses mengantarkan dirinya pada puncak kepopuleritasan dengan meraih sejumlah nominasi penghargaan musik bergengsi. Lirik demi lirik lagu sang diva baru itu pun kian terdengar luas di setiap panggung hiburan tanah air. Limpahan materi hingga ketenaran telah berada di genggaman sang penyanyi fenomenal kala itu. Awal mula karir di dunia entertain udah pasti banyak lika-liku lah ya. Lika-likunya tuh yang pasti dikecewakan. Terus kemudian juga perubahan-perubahan yang tadinya apa yang kita inginkan tidak sesuai, seperti misalkan genre lagu, terus juga passion dan segala macam. Tapi sayangnya ketika dulu aku jadi artis itu banyak sekali hal-hal yang tak terduga buat aku. Tapi itu proses dalam hidup dan alhamdulillah aku menjalani itu semua. Akhirnya menjadikan aku yang sekarang ini yang menurut aku udah jadi versi terbaik aku lah. Namun, siapa yang menyangka di tengah kesuksesannya, publik digegerkan dengan keputusannya yang mengejutkan di mana dirinya memutuskan untuk vakum menjadi seorang penyanyi dangdut. Tak hanya itu, ia pun memutuskan untuk mengganti nama panggungnya menjadi nama aslinya kembali. Kenapa aku memutuskan mengganti nama? Karena nama Citata itu bukan nama asli aku. Dan yang kedua, ketika aku merasa aku akan merubah genre, karena awalnya memang genre aku tidak di dangdut, passion aku nggak di sana, terus itu semua industri. Ketika aku ingin lahir kembali lah ya, sekarang itu lahir kembali menjadi sosok Cita yang sebenarnya, ya aku harus mengambil nama yang sesuai dengan nama asli lahirku gitu. Kenapa aku merelakan nama itu, terus aku nggak mau dipanggil penyanyi dangdut lagi, itu bukan karena aku nggak suka musik dangdut, tapi karena menurut aku sudah tidak layak dipanggil penyanyi dangdut karena secara profesionalitas aku sudah tidak nyanyi dangdut lagi. Karena menurut aku sebetulnya kan manusia itu pasti harus ada waktu untuk berdiam diri, untuk berpikir apa yang terjadi saat sebelumnya, terus ke depan mau seperti apa. Jadi butuh waktu untuk kalau anak zaman sekarang bilangnya healing ya. Kalau aku sih bilangnya lebih ke kontemplasi ya.
kontemplasi, introspeksi, apa yang harus dilakuin. Terus sekarang beda jalan, sudah mulai berumah tangga, juga prioritasnya juga beda gitu. Aku tidak merasa bahwa aku menyesali mengganti nama, terus tiba-tiba karena nama ini sudah besar terus aku loncat. Menurut aku nggak ada yang harus aku sesalin sih. Hidup dengan kisah asmara yang kerap dipertemukan dengan kegagalan, Cita pun akhirnya membuka lembaran baru dan menjalin cinta secara diam-diam bersama seorang lelaki bernama Didi Mahardika, anak dari Rahmawati Soekarno Putri. Dan seakan telah menemukan pujangga hatinya, tepat pada 9 Juli 2022, keduanya pun mengikat janji suci pernikahan yang dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Kalau pertemuan sama suami karena kedekatannya tuh karena musik. Ya kita bertemu tapi nggak terlalu banyak kontak. Terus akhirnya ketemu lagi pada saat sebelum mau nikah. Terus ternyata cocok, malah jadi best friend gitu. Jadi buat aku kayak sama suami tuh ngelihatnya bukan hanya sosok suami gitu. Kita udah kayak sahabat. Dilihat dari media-media ya, itu berbanding terbalik sih. Waktu awal-awal juga aku sempat shock, kok berbeda banget ya. Justru sebaliknya, Mas Didi tuh orangnya sangat sederhana, terus kemudian juga dia sangat adil menurut aku ya. Dan orangnya sabar banget gitu, dan itu yang mengajarkan aku untuk lebih berpikir lagi, lebih sabar. Bagaimana menghadapi orang, terus bagaimana aku cara bersyukur gitu. Jadi ada support dari Mas Didi juga gitu. Makanya kata orang wanita itu tergantung imamnya. Dikaruniai seorang anak hasil dari pernikahan suaminya terdahulu, tak menjadikan Cita merasa canggung. Sebaliknya, Cita justru merasa kedekatan dirinya bersama Vanessa Rahmadika, anak sambungnya itu, terjalin dengan baik layaknya seorang sahabat yang saling memahami. Ketika menikah sama seseorang, hendaknya kita melihat dari sudut pandang yang lebar. Nah, menikah itu kan nggak cuma satu orang aja, tapi juga menikah dengan keluarganya. Nah, apalagi aku suka anak kecil gitu, terus kemudian anaknya juga perempuan. Kayaknya lebih bisa dekat sama aku, bisa curhat karena sama-sama perempuan. Nah, itu dia yang buat aku kayak mungkin bisa gampang dekat, karena kalau sama papahnya kan agak gap tuh pasti gitu, karena cowok sama cewek gitu. Kadang-kadang ya udah curhat cerita-cerita, tapi juga apa ya, nggak ada kesulitan sih sama sekali, seru aja gitu, kayak ada temen. 1 tahun sudah Cita dan Didi mengarungi mahligai rumah tangga. Keduanya tak menampik keinginan untuk segera memiliki momongan dari darah dagingnya sendiri. Kendati demikian, pelantun lagu Goyang Dumang ini pun hanya mampu berusaha dan berdoa kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu kan momongan itu atau anak itu kan titipan dari Allah gitu. Jadi kita memang menunggu sampai saatnya tiba, Allah kasih ke kita gitu. Dengan menjalani proses lika-liku kehidupan, membuat Cita akhirnya sadar akan kewajibannya menjadi seorang wanita muslimah yang taat. Hingga di suatu momen, ia pun mengubah penampilan dengan lebih tertutup dan menggunakan hijab. Prosesnya Cita untuk akhirnya memantapkan untuk berkerudung ya karena jalannya waktu, terus kemudian semakin bertambah usia, semakin juga berpikir bahwa oh ya harus lebih baik lagi gitu. Reaksi suami sendiri yang pasti bersyukur, karena memang tidak ada yang namanya suamiku tuh nyuruh aku untuk berhijab, tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi memang itu langsung dari hati aku. Begitu aku pakai ya suami ya bilang ya alhamdulillah gitu,
ternyata memang panggilan itu ya dari diri sendiri. Sahabat cantik, setiap manusia mempunyai proses kehidupan yang berbeda. Meskipun prosesnya yang terkadang sulit, namun percayalah akan kebahagiaan pasti datang di saat yang tepat. Semoga proses kehidupan yang dijalani Cita Rahayu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sukses menjalani karir di dunia entertain hingga memiliki hubungan dekat dengan beberapa pria. Bagaimana nasib Ara Varianti kini? Kisah selengkapnya sesaat lagi di Cerita di Balik Hijab.